Selamat siang. Di sini ada Komo, ada suster, teman-teman, pendamping, juga dari berbagai usia beda-beda juga ya. Nah, hari ini saya mau share ke teman-teman semua, pendamping-pendamping orang muda, pemerhati orang muda itu tentang relasi. Banyak orang bingung gitu ya. Gimana ya gitu ya cara bangun relasi ya sama orang muda gitu ya. Dan mungkin tadi sesi sebelum ini misalnya Bro Rico bicara tentang Gen Z gitu ya. Banyak orang juga bingung itu. Aduh gila nih orang muda zaman sekarang gitu ya. Tadi siapa ya? Tadi ada Roho di sesi sebelum ini. Romo ya rasanya banyak tentang brain rot gitu. Waduh. Ada juga yang mungkin pernah dengar juga doom scrolling gitu ya. Pokoknya udah begitu pegang handphone scroll selama-lamanya amin gitu ya sampai orang yang melihatnya bingung gitu. Ini kita ajak bicara dia pegang HP. Padahal ternyata ketika dia lagi pegang HP itu jangan-jangan dia seperti dengar gitu. Dia sebenarnya tetap apa yang namanya aware gitu ya, perhatian gitu ya. Tapi kita yang tadi bingung gimana ya caranya ya untuk apa namanya menjangkau orang muda ini yang rasanya tampaknya kok kayaknya beda jauh ya sama saya begitu ya. Gimana ya? Nah, mungkin yang saya bagikan ini untuk beberapa teman pendamping, apalagi yang sudah pernah ikut kelas pembinaan Domus Cordis gitu ya. Mungkin ini sebuah materi yang pernah saya shadowkan juga. Saya akan sharingkan sedikit lebih juga nanti di sini dan di sana untuk batu. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah melewati sesi ini, ambillah prinsip-prinsipnya karena prinsipnya ini sebenarnya berlaku cukup universal dan bisa diaplikasikan sebenarnya ke semua orang, bukan hanya ke orang muda. Nah, mungkin sebelum memulai kita coba cek melihat tentang Yesus. Tentang Yesus dan para rasul. Saya pernah baca begitu ya, ada yang bilang Tuhan Yesus ketika dia memulai karyanya orang bilang kan usianya 30-an gitu ya. Tapi kita gak pernah dengar, atau jarang sekali mendengar para muridnya gimana. Usianya gimana? Apakah para murid itu dewasa seperti Tuhan Yesus umur 30-an juga begitu ya? Atau mereka kalau hari ini kita sebut sebagai orang muda? Apakah mereka jangan-jangan remaja? Atau mereka mungkin umur 20-an gitu ya? Saya pernah baca di sini dan di sana ada yang bilang, oh Yesus itu kan rabi. Dan kebiasaan orang zaman itu, seorang rabi mempunyai sekelompok murid yang memang dari usia remaja Allah itu ya. Cerita panjang lebar seperti itu. Maka ada orang-orang yang kemudian bilang, Tuhan Yesus ketika di dunia ini, dia kumpulin 12 murid. Jangan-jangan yang dewasa itu cuma Simon, Petrus. Karena dibilang udah punya istri loh, kan gitu ya. Oh udah gede ini. Tapi yang lain kita ingat Yakobus, Yohanes, mamanya datang. Guru, nanti ya kalau kamu begini, ini yang satu begini ya, yang satu begitu. Yang suka kayak begitu siapa biasanya? Mama-mama memang suka begitu ya. Betul ya, terutama apalagi yang di sini mungkin ada teman-teman yang di sekolah ya. Biasanya kan suka begitu ya. Mamanya datang ke sekolah, cari gurunya, cari kepala sekolahnya, titip pesan ini, titip pesan itu gitu ya. Saya jadi mikir gitu, jangan-jangan para rasul pun juga sebenarnya ketika dipanggil sama Tuhan, mereka masih kalau hari ini kita nyebutnya mungkin orang muda Yahudi begitu ya. Jangan-jangan gitu. Nah, yang pasti apakah kalau misalnya ditanya Yesus dan para rasulnya pada saat itu, mereka itu teman bukan? Nah, ya. Mereka teman bukan? Apakah hubungan mereka, relasi mereka itu pertemanan? Kalau kita pikir-pikir, kita baca gitu ya dari kitab suci, kisah-kisah Injil, kisah-kisah Tuhan dan para muridnya, jangan-jangan jawabannya adalah lebih dari itu. Kan gitu ya. Bukan jawab pertemanan biasa. Next. Boleh tolong teks.
Penuntar ini udah nyala tuh sih dan belum nyala. Jangan-jangan lebih dari itu. Karena kemudian kita tahu ya, hubungan mereka adalah rabi, murid, guru dengan murid. Tapi kemudian kita lihat apakah mereka berteman? Bisa jadi. Tapi saya yakin hubungannya bukan cuma teman seperti kolega, seperti mitra gitu ya. Saya yakin lebih dari itu. Nah kemudian jadi pertanyaannya adalah, kalau buat kita sendiri gitu ya, hubungan kita dengan orang-orang yang kita dampingi, dengan adik-adik kita mungkin. Kalau di sini ada teman-teman Romo, ada teman-teman suster yang punya orang-orang yang didampingi, guru, orang tua bahkan gitu ya, mendampingi orang-orang yang lebih muda gitu. Apakah hubungannya itu sebenarnya seperti teman? Saya akan bilang lebih dari itu. Karena dari perjalanan saya mendampingi juga gitu ya. Dulu saya mendampingi orang muda itu sejak saya masih OMK, sekarang saya sudah ya pasca OMK lah ya. Tapi ngaku iya begitulah ya, mau tak gitu ya. Waktu itu saya dipanggil koko, dipanggil kakak, rasanya masih oke lah ya gitu ya. Sekarang saya dipanggil koko kakak, saya sih nggak masalah. Dia yang punya masalah, manggil saya begitu. Ada satu anak dampingan saya sekarang, om, ini gimana om? Kenapa lu manggil gue deh? Om kan itu ya. Tapi terus kalau saya mau apa ya? Sadar diri lah ya, itu ya. Pada nih, saya memang bisa jadi bapaknya dia gitu. Usianya udah lumayan gitu ya. Sehingga dia manggil saya kakak juga untuk terasa gimana gitu ya. Maka saya mau ingetin kepada kita semua, sebagai pendamping, kita pertama-tama bukan temannya dia. Kita adalah pendampingnya dia. Banyak pendamping jatuh ke dalam jebakan, saya harus jadi teman dia. Dia nggak butuh om-om kayak saya untuk jadi temennya dia, gitu ya. Kalau dia mau pergi main, dia akan ajak teman-teman sekolahnya, teman-teman main gamenya. Tapi yang dia butuhkan dari saya sebagai pendampingnya. Dan saya kira itu satu hal yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Sebagai pendamping, kita nggak bisa lari dari kata pemuritan. Nggak bisa lari. Itu udah pasti. Dan pemuritan kalau kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, it's about sharing life. Bercerita tentang bagaimana aku bisa berbagi hidupku ke orang-orang yang saya dampingi ini. Kepada adik-adik, kepada bahkan mungkin ada beberapa teman menitipkan anaknya, tolong dong bantu nih anak gue nih. Dia butuh ini, dia butuh itu. It's about sharing life. Bukan cuma seperti hubungan profesional gitu, enggak. Maka banyak orang muda kita itu cukup dekat dengan guru di sekolah karena mereka berbagi hidup dengan gurunya kan. Setiap hari ketemu, dari hari Senin tergantung sekolah sampai hari Sabtu ketemu dengan gurunya. Jadi nggak heran kalau misalnya gurunya kemudian bisa menempatkan dirinya dengan baik, memposisikan dirinya dengan baik, bisa ada relasi yang lebih dari teman. Seperti itu. Kemudian, ini tadi saya juga udah sempat bilang gitu ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai pendamping, kita memuridkan. Pasti pendampingan itu berjalan bersamaan dengan pemuritan. Kalau pendampingan nggak berjalan bersamaan dengan pemuritan, ya akhirnya jatuhnya cuma jadi pertemanan. Masalahnya mereka nggak butuh kita jadi temennya mereka. Mereka udah punya temennya sendiri. Apalagi kalau memang kita bicara dalam situasi normal ya. Kan aneh gitu ya. Kalau kita bilang, kamu weekend ini kemana? Oh, gue mau ke mall kok sama temen-temen gue. Mau ngapain? Mau nonton kok ini itu, gue bisa ikutan enggak? Ya kada, engkau ngapain? Mana dia yang serongkan diri kali gitu ya. Enggak, mereka nggak butuh kita sebagai untuk mengisi posisi itu. Nanti ada di sesi lain sebenarnya gitu ya, ada
Saya sharing dikit aja gitu ya. Kita tuh jadi temennya kayak apa sih gitu ya. Dan kita bukan untuk jadi temen mainnya dia. Karena dia udah punya. Kita harus jadi anda kutip. Karena teman itu kan seperti istilah yang luar biasa luas gitu ya. Kenal ya disebut teman. Sahabat ya disebut teman. Pacar ya disebut teman. Saya pernah mendampingi seorang ya retret lah ya. Untuk frater begitu. Di komunitas ditawarkan untuk mendampingi. Lalu ada seorang frater bilang gini, oh iya, saya punya pacar 37 orang. Terus kita ya, gimana? Coba diulang. Ya, pacar kamu 37. Iya, saya setiap akhir pekan, kan seminari, akhir pekan boleh keluar, jalan-jalan, pacaran. Terus 37 gimana? Ya gantian kak. Oh gitu. Ternyata yang dia maksud pacar itu teman wanita. Jadi banyak juga gitu ya. Istilah teman itu ya tanda kutip overrated lah ya. Berbahaya gitu ya. Tapi ya sekali lagi pendamping ya. Kita bicara tentang berbagi hidup. Dan ini adalah sebuah bagian yang luar biasa penting dari pendampingan yang kemudian kita sebut sebagai pelayan relasi. Saya kira Bro Riko juga udah sempat ya share ini ya, peran pendamping itu apa aja. Dan hari ini di sesi ini saya mau sharing pendampingnya itu sendiri, peran pendamping sebagai pelayan relasi. Sebentar ya, saya ternyontek. Nah, saya mau share tentang ini. They don't care how much you know until they know how much you care. Mereka tak peduli kali seberapa banyak sih kita tahu. Oh, saya tahu semua tentang ajaran gereja. Oh, kalau liturgi yang benar begini. Oh, dogma gereja yang benar begitu. Saya kira ada orang mudik tertarik seperti itu. Untuk hal-hal itu, saya tahu saya termasuk salah satunya dulu. Begitu ya. Tapi juga ada yang waktu ada orang om-om kayak saya gitu datang. Oh, kamu salah. Yang benar gereja bilang begini. Yang ada no thank you gitu ya. Apa yang kamu mau sampaikan begitu kan? Saya nggak paham gitu. Tetapi kalau kita bisa tunjukkan kepada mereka bahwa saya tuh care sama kamu. Saya tuh peduli dengan diri kamu. Saya tuh pengen tahu kamu lebih lanjut. Saya mau loh bantu kamu kenal Yesus lebih baik lagi karena saya pernah mengalaminya. Dulu ada kakak-kakak yang juga mendampingi saya kenal sama Tuhan, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu mengubah hidup saya dan sekarang saya mau lanjutin tongkat estafetnya ke kamu. Jadi saya mau care ke kamu biar kamu juga mengalami apa yang saya alami. Dulu saya dimuridkan oleh si kata A, sekarang saya mau memuridkan kamu. Kalau kita bisa sampaikan ini dengan baik lewat tingkah laku kita, lewat relasi kita, pendampingan kita jadi punya makna. Karena pendampingan kita baru punya makna. Biasanya apa? Ketika adik-adik yang kita dampingi benar-benar ketemu Tuhan secara otentik. Sedikit pengalaman aja. Beberapa tahun lalu kita sempat buat apa namanya? Retret ya, begitu ya. Untuk remaja. Pengalaman pertama lah ya buat retret yang lumayan. Pesertanya sebenarnya nggak banyak-banyak banget, cuma 80 orang begitu. Benar-benar pengalaman pertama camping. Lalu kita bilang, itu ada ruang adorasi. Ya, ruang adorasinya mah nggak sekeren yang sekarang gitu ya. Karena ini kan juga baru pertama kali coba desain seadanya. Bahkan itu sebutlah gudang gitu ya. Gudang kita ubah, kita taruh, kita percantik lah ya gitu ya. Sehingga jadi ruang adorasi dan kemudian sesudah retret hari terakhir mereka udah berdinamika, kita bilang ke teman-teman, itu mungkin kalian nyadar atau enggak, tapi kalian suka lewat tuh ruangan itu. Di situ ada adorasi. Kalau kalian mau, silakan datang. Bebas, silahkan datang. Mau silahkan, enggak, ya dosa kan gitu ya. Dan pada saat itu ternyata
berbondong-bondong lah anak-anak itu datang, terus kita nggak paksa mereka kan ya, mereka datang sendiri kan ya, gitu ya. Dan itu sebuah pengalaman yang saya lihat, wah ternyata apa yang kita lakukan tampaknya menyentuh hati mereka juga gitu. Karena ada saatnya dimana rasanya mendampingi orang muda itu tuh kayak ngomong sama tembok gitu ya. Bener ya? Ini ada di sini yang chatting ke grup, besok kita mau melakukan ABC. Gimana menurut kalian? Headingnya 3 hari. Itu ya. Padahal acaranya besok, headingnya 3 adik. Padahal kita kan dia bilang nggak bisa juga nggak apa-apa kan ya. Sering tadi kan begitu ya. Aduh kak, sorry kak, gue kagak bisa. Gue ada ujian, mesti belajar. Oh ya nggak apa-apa kan gitu ya. Ya, tapi gitu lah. Ya, tunjukin kalau kamu care. Semua orang, bukan cuma orang muda, itu butuh ada orang yang peduli dengan dia. Kita juga senang kan kalau ada yang care gitu kan ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada temen datang, bro, kemarin gue baru dari titik, nih gue bawain buat lo nih, titik. Apapun yang dia kasih. Padahal pas der, itu nggak pakai gitu ya. Tapi kan ketika ada orang yang kayak kan happy ya gitu ya, seneng ya. Dan saya kira ini universal, ini prinsip umum. Jadi ini kita mesti lakukan. Iya. Ini kita ada jarak minimal kok ya. Nah, ini yang saya mau ajak kita semua orang tuh harus punya relasi yang penuh percaya. Saya nggak tahu ya bahasa Indonesia ini baik atau enggak ya, trustworthy gitu ya, full of trust, relationship, relasi yang benar-benar penuh kepercayaan gitu ya, penuh cinta, aman. Karena banyak orang muda kita nggak punya relasi seperti gitu. Jadi bisa jadi, nanti saya juga ada share gitu ya, bisa jadi kita satu-satunya orang yang benar-benar menunjukkan kepada dia relasi yang benar tuh kayak gini loh, yang benar-benar perhatian tuh kayak begini loh. Saya ngomong dengan dengan banyak kesedihan juga di hati, karena saya sering kali melihat pendampingan orang muda itu tuh kayak bisnis cuci piring. Kita tuh nyuci piring kotor dari orang tua, guru, teman-teman. Sehingga ketika mereka datang ke retret, mereka datang ke komunitas, mereka ada orang muda penuh dengan luka. Diabaikan orang tua, dibully oleh teman, dan seterusnya begitu ya. Dan jangan-jangan mereka nggak pernah punya satupun relasi dalam hidup mereka yang benar-benar otentik, benar-benar bisa membawa mereka rasa aman, benar-benar bisa penuh percaya itu gitu loh. Jadi kita mesti belajar untuk membangun ini dengan orang-orang yang kita dampingi, sehingga mereka punya bahwa ada loh, ada saatnya gitu ya, dimana orang tuh nggak percaya cowok sama cewek itu bisa berteman, karena pasti nanti jadi baper kan gitu ya. Adik percaya cowok sama cewek bisa berteman atau nggak bisa? Bisa baper atau bisa enggak? Terlalu sakit. Yap. Apa ada yang nggak tahu? Bilang tak tahu. Seperti itu. Jadi jangan-jangan kita satu-satunya. Jangan-jangan. Karena saya menemukan banyak orang tua hari ini tidak diperlengkapi dengan baik juga gitu ya. Sehingga banyak orang muda tumbuh berkembang dengan dengan luka dan lain sebagainya. Saya bukan nyalain orang tuanya. Karena bisa jadi orang tuanya juga tidak terlengkapi dengan baik gitu ya. Gak punya pengalaman sebenarnya. Karena saya juga gak dicintai sama orang tua saya jadi bingung bagaimana mencintai anak-anak saya misalnya. Bukan berarti saya mau nyalain gitu, tapi mari kita bangun relasi yang benar gitu.
Dan ini saya kira prinsip-prinsip yang akan saya sharingkan ini bisa apa ya? Bisa dipakai kok. Tadi saya ngobrol di depan begitu ya. Nanti ini sudah dapat. Sudah ya, ini nanti ini akan saya bahas gitu ya. Dan di sini adalah tips untuk membangun relasi dengan orang muda. Dan sebenarnya kalau mau diaplikasikan, bisa nggak buat cari pacar? Ya bisa gitu ya. Ya bisa. Kalau misalnya nanti punya anak gitu, oke, anak itu dibesarkan dengan prinsip-prinsip ini, bisa nggak? Bisa gitu. Ya, bisa ya. Saya akan, mantap ya, kita mesti bangun relasi penuh percaya itu, dan saya akan share 4 langkahnya, gampang 4 langkahnya. Masalahnya ini kan konten-konten ini diciptakan juga di apa ya, di APM-in lah ya sama kita gitu ya, dimodifikasi, tapi base-nya itu namanya 4C. Makanya di sini 4 tahap relasi, 4C gitu ya. 4C apa aja? Yang pertama, contact. Yang kedua, connect. Ketiga, care. Yang keempat, challenge. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sederhana ya gitu ya. Sebenarnya kontak itu apa sih? Baru ketemu, tiba-tiba jatuh cinta. Waduh. Tapi memang realitanya begitu ya. Gitu ya. Seringkali kita bikin acara OMK, apapun lah ya bentuk acaranya gitu ya. Mau mungkin di gereja, mungkin di lingkungan, di sekolah, di mana gitu ya. Terus misalnya kita diminta top, oke, tolong dong bantu nappingnya, oke. Terus waktu kita datang, baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali diundang. Itu si om ini, si tante itu tuh ada ponakannya baru pindah ke kota kita karena mau kuliah. Ajakin tuh ke pertemuan. Sering ya kayak gitu ya, kita sering dengar gitu ya. Kasihan tanggung, udah jauh dari rumah, nggak punya teman, ajak deh. Nah, baru ketemu, baru kenal. Gitu kan ya. Dan kita mungkin bertanya-tanya gitu. Orang-orang yang baru kayak gini kita mesti apain gitu ya. Nah, silahkan lihat di sini C1, konten. Kita bisa ngapain aja sih, kan gitu ya. Kita bisa ambil inisiatif, kenalin diri. Saya tuh pernah beberapa kali datang ke acara, lalu kemudian karena cuma lihat di, zaman dulu kan lihat di Facebook, lihat di mana, di internet gitu. Kayaknya asik, kayaknya seru nih. Waktu datang, kan cuma jadi kayak orang kayak kambing congnya gitu ya. Kalau bilangnya cuma ceningok gitu ya. Kenal siapa-siapa ya kagak gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang datengin. Saya kan introvert ya. Makin didatengin makin saya yang gak mau gitu kan ya. Nah tapi dari situ waktu dia datang terus bilang, oh ya selamat datang begini-begini. Oh ini baru pertama kali ya, kamu bisa begini, kamu bisa gitu. Dikasih kamu berbagai macam hal yang perlu. Coba kalau misalnya di sini kalian tanya toilet. Terus saya bilang, rahasia. Ya dari kesel kami ya gitu ya. Gitu. Kita harus ambil inisiatif gitu. Meskipun mungkin dia introvert, kalau ekstrovert jangan kalah inisiatifnya gitu ya. Kalau ekstrovert kadang-kadang ya benar-benar datang, perkenalkan nama saya ini, terus dari gitu belum selesai ngomong ada orang lagi loh, kenalan lagi dong nama saya. Iya bila, gitu ya. Nah, tapi kita harus belajar ambil inisiatif, tanya namanya, dan yang paling parah dari tanya namanya apa? Ingat namanya, kan gitu ya. Wah, siapa namanya? Aldo, oke. Ya begini-begini. Gimana Andi tadi gimana? Bukan. Sorry. Yang paling parah dari berkenalan adalah minut. Saya tuh sampai punya satu buku karena harus berkata jujur, saya juga nggak bagus ngafalin nama. Saya kalau kayak pertemuan-pertemuan seperti ini, saya punya buku kecil, saya tulis namanya satu-satu. Oke, duduknya kan melingkar nih. Oke, sebelah kiri gua sih ini, sebelah kirinya ini. Terus dia pergi ke WC, terus duduk di tempat lain, bingung langsung, gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, gitu. Karena apa? Kita pertama kali kenal.
Kita harus buat mereka merasa disapa, dicintai, diterima. Standar, mulai dari yang sederhana. Mulai dari, ini namanya juga tahap baru, kontak, baru bersentuhan. Gak apa-apa, it's okay. Satu persatu gitu ya. Dan semua pendamping harus kontak dengan semua orang muda. Jadi maksudnya begini, misalnya kita punya pertemuan OMK. Misalnya pertemuan OMK-nya, asal ngomong ya, 10 orang. Biasanya pendampingnya ada 3. 3 pendamping ini harus ngomong, ngobrol, nyapa. Kayak itulah ya, kayak kalau isi bensin ya, senyum, salam, sapa gitu ya. Harus melakukan itu ke semua, tanpa terkecuali, harus. Jangan sampai yang didampingi ada 10, pendamping A itu cuma menyapa 3 orang. Pendamping B cuma menyapa 3 orang yang lainnya. Cek cuma 4 orang sisanya. Kenapa? Kan kita bagi tugas. Ya bukan begitu. Kalau tahapnya kontak, semua harus melakukan. Tanpa terkecuali. Kan cuma tiba-tiba ya datang. Andi, apa kabar? Sorry, nama lu Aldo ya. Gitu. Nggak apa-apa. Kontak, ngobrol gitu. Sapa aja. Meskipun habis gitu nggak bisa lanjut ke tahap kedua, ke tahap connect. Gitu ya nggak apa-apa. It's okay. Connect itu tahap apa sih? Ketika saya sama orang muda ini udah mulai nyambung gitu ya. Makanya saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya tersambung. Tersambung itu udah nyambung nih gitu ya, udah terhubung gitu. Bener, udah connect. Karena apa? Paling gampang ada kesamaan. Kesamaannya apa? Oh, kita tetangga. Ternyata kita tetangga. Ada yang sama gitu kan ya. Saya sendiri suka main game. Jadi kadang-kadang saya suka nanya ke teman-teman orang muda gitu, lu main HP gitu kan. Siapa tahu kita bisa main bareng gitu. Oh, sukanya apa? Hobinya apa? Suka makan. Kebetulan gue juga kan tuh ya. Ayo kita pergi makan bareng gitu. Saya sempat ajak beberapa teman, yuk makan ngobrol. Cari kesamaan, cari hal-hal yang saya bisa connect, bisa nyambung gitu ya dengan orang muda yang kita dampingi. Apa aja sih di tahap ini yang bisa kita lakukan? Boleh lihat lagi ini dicontekkan. Jadi ini saya siapkan untuk teman-teman gitu ya. Nanti yang teman-teman bisa lakukan adalah, waduh, kita mesti identifikasikan nih. Waduh, nih kalau si A ini sebenarnya saya ada di tahap mana ya? C1, C2, C3 atau C4 ya? Waktu kita lihat, oh ternyata saya C2. Saya bisa ngapain aja ya di C2 ya? Tanya sebanyak-banyaknya tentang pribadinya dia. Suka apa sih? Mungkin waktu baru kontak, kita bahkan cuma tahu namanya gitu ya. Udah tahu belum dia anak keberapa? Udah tahu belum kalau dia suka gado-gado? Udah tahu belum kalau dia pacarnya 3? Tanya sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus kalau kita di pendampingan mulai libatin mereka, nanti kamu pimpin doa ya. Nanti kita kan mau ini nih, mau pergi nih. Kamu ajak-ajakin lagi teman-teman kamu. Kita kan mau begini, kita mau gitu. Ayo kamu bisa lagi. Libatin mereka. Ini tahap dimana relasi sudah mulai berkembang gitu ya, mulai flourish, mulai tumbuh, mulai berkembang. Tapi mungkin kita bisa bergerak ke tahap yang lebih lanjut. Tahap yang lebih lanjutnya itu, ini by the way PowerPoint-nya nanti bisa di-share juga di khawatir. Kita lanjut kalau ke tahap berikutnya itu adalah care. By the way, kalau yang di tahap tersambung ini, reality check-nya apa? Enggak semua orang bisa nyambung dengan semua orang, kan gitu ya. Kalau tadi pendampingnya ada 3, orang mudanya ada 10, wajar kalau gue nggak bisa connect nih sama 10 anak ini. Pokoknya tak kali ngomong sama dia, udah kayak ya itu tut salah sambung dulu nih. Udah gitu, nggak apa-apa. Itulah kenapa pendampingan jangan dilakukan sendirian.
Karena nature dari pendampingan itu membutuhkan ada pendamping-pendamping lain yang saling membantu. Pendampingan bukan pekerjaan satu orang, pendampingan pekerjaan satu gereja. Ajak orang-orang untuk ikut mendampingi. Bukan biar pendampingan kita rame, tetapi yang kita dampingi perlu pendamping yang bisa connect sama dia. Wah, sukanya badminton. Ya, saya sukanya tidur siang, gimana? Demam gitu. Nggak nyambung langsung gitu ya. Ajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang bisa bantu. Nah, kalau kita lanjut ke tahap berikutnya, kita bicara tentang care. Ini adalah tahap yang lebih jauh lagi ketika kita mulai masuk ke tingkat peduli. Nah, peduli itu apa ya? Ada perhatian yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi khusus sebenarnya. Saya kasih contoh. Ini pernah terjadi di komunitas. Suatu saat, saya ngedampingin kurang lebih 80-100 remaja, tiba-tiba satu kakak pendamping ada datang ke saya. Dre, itu si Feby kayaknya kacamatanya pecah deh. Saya bilang, lu tahu dari mana? Lu stalking dia? Iya. Enggak lah, itu kan dia biasanya kan pakai kacamata. Terus sekarang nih udah beberapa, gue lihat dia udah dari tadi dia duduknya paling depan, terus begini-begini terus gitu. Apa sih gitu? Apa memicingkan matanya terus gitu. Nah, yang nyadar dari semua kakak pendamping cuma dia yang nyadar gitu loh. Jadi pada saat itu terus dia ngomong ke kita, ke kakak-kakak pendamping yang lain, kita bantu deh yuk. Karena kan banyak yang kami damping itu kan datang dari keluarga ekonomi lemah memang gitu ya. Jadi waktu itu mau ya udah bagus juga. Dan saya menemukan peristiwa itu tuh bagi saya menakjubkan gitu. Karena ternyata bisa loh seseorang care dengan baik gitu. Dengan otentik bahwa dia bisa nyadar ada sesuatu yang berubah dari orang ini. Begitu adik berubah dia langsung nyadar. Kenapa bro? Lagi ada masalah. Mau nggak cerita ke kakak? Kalau kamu butuh kakak, kontak aja kakak. Kakak bisa dengerin lah kamu mau ngomong apa. Wah itu kalau kita benar-benar ada di situasi yang lagi butuh cerita, dengar begitu. Wah, langsung dia nih kak, saya begini, saya pernah. By the way ini kisah nyata teman-teman. Saya pernah kerja sampai malam, 1:30 pagi selesai, akhirnya beres. Baru tidur, matiin lampu, baru taruh kepala di ranjang, tiba-tiba ada SMS masuk. Kok lu udah tidur? Aduh, jam segini kenapa dia SMS gue diet lagi. Kan gitu ya. Langsung rasanya, aduh, belaga bego dosa, kan gitu ya. Baru mau tidur bro, kenapa? Bisa teleponan nggak kok? Nah, kan begitu ya. Dan terbitlah matahari, kan begitu ya. Nah, itu. Seringkali banyak orang muda nggak punya orang yang care kepada dia. Jadilah orang yang bisa tuh menunjukkan kepedulian yang benar-benar otentik, yang benar-benar nggak dibuat-buat seperti itu ya. Nah, kata kuncinya apa tahap ini? Menurut saya ini paling penting di pendampingan. Semua orang muda harus ada yang peduli dengan dia. Harus ada. Seringkali kita berpikir tahap ini yang penting kita udah connect gitu ya. Udah nyambung. Saya udah nyambung kok. Semua orang muda ini udah nyambung kok dengan pendamping-pendampingnya. Enggak. Harus ada yang care. Ini minimal. Minimalnya bukan C1, bukan C yang pertama, bukan C yang kedua. Minimal di dalam pendampingan adalah C3. Semua orang muda harus ada yang memperhatikan. Ini nggak gampang. Saya harus akui dengan jujur, ini nggak gampang. Karena kalau tadi semua orang bisa kontak dengan semua orang, nggak semua orang bisa connect dengan semua orang, apalagi care. Pasti jumlahnya lebih kecil lagi ya. Nah, istilah gampang ya kalau kita lihat dari kisahnya Yesus, mungkin Yesus kontak dengan
5.000 orang yang dikasih makan. Tapi mungkin dia cuma bisa connect dengan mungkin kurang lebih 70 orang. Tapi dia bisa care kepada 12 orang yang lebih dekat lagi. Wajar. Kita nggak bisa paksa diri kita, nggak bisa dong, kamu harus care sama yang 5.000 orang, apalagi teman-teman yang romo paroki begitu ya. Waduh, umatnya ada 5.000, aku harus care 5.000. Betul harus care 5.000-nya, tapi kan kita cuma sendiri, setengah mati juga gitu ya. Mungkin yang romo-romo bisa sharing gitu ya nanti ya. Tapi pada kenyataannya kok pendampingan orang muda, semua harus ada yang peduli dengan orang muda ini. Itu yang kita mau kejar. Itulah kenapa kita bangun relasi ini. Sesudah ini kita lanjut ke relasi yang terakhir tingkatnya, boleh next, ke tahap challenge. Tahap challenge kita tantang. Karena sekarang kita mau nantang dia sebenarnya yang pertama tuh sesederhana dia kita tantang menjadi seperti Kristus. Naik level, upgrade. Kamu bukan lagi orang muda biasa, tapi kamu harus jadi orang muda yang bawa Kristus ke teman-teman kamu. Banyak dari kita suka lupa kalau pendampingan itu kita harus mempersiapkan dia untuk menjadi pendamping berikutnya. Seringkali program-program kita berhenti di kegiatan tanpa follow up. Akhirnya kaderisasinya nggak berjalan. Di tahap ini kita challenge mereka. Kita tantang mereka. Kita tantang mereka jadi seperti Yesus. Kita tantang mereka. Saya perhatikan kamu masih melakukan ABC. Kamu kalau ngomong kok masih suka kasar. Kamu kalau bertindak masih suka begini-begitu. Bisa ditantang. Kenapa kamu melakukan itu? Kalau kita ketemu orang, apalagi yang di tahap-tahap awal, baru datang pertama kali, udah ngerokok. Kesannya kayak dosa berat yang harus dihukum mati begitu ya. Kalau itu terjadi, orang muda itu datang lagi gak? Enggak. Tapi kalau kita udah punya hubungan yang lebih dalam, kita punya hubungan yang lebih bahkan dari care, kita udah ada di tahap, nih dia bisa saya challenge nih. Kita bisa tanya, bro, saya perhatiin, thank you sih untuk kamu setiap kali kegiatan OMK kamu nggak pernah ngerokok, tapi begitu kegiatan selesai kamu langsung keluar ngerokok. Ada yang gitu ya, lagi retret, dia kan ngerokok sama sekali. Begitu retret selesai, dia keluar ngerokok. Dilihat juga sama orang muda gitu kan, bilang jangan begitu, jadi contoh yang nggak bagus. Misalnya kan seperti itu, pernah terjadi seperti itu. Itu bisa tanya, kenapa bro? Kok lu punya adiksi rokok sih? Lu bisa begini, bisa begitu. Dan gak cuma berhenti di kasus ini ya. Ada banyak kasus lain. Kita harus sampai ke tahap challenge. Di sini kita ajak dia untuk grow jadi pendamping berikutnya. Dan ya bisa dilihat di mana ini kertas contekan ini. Di tahap ini kita bisa tantang mereka apa aja sih. Mungkin kalau tadi sebelumnya kita cuma ajak mereka terlibat, di sini coba dong kamu yang sekarang jadi pendampingnya, kamu yang jadi ketua panitianya, baiknya gimana sih? Challenge dia, tantang dia untuk ambil tanggung jawab yang lebih besar, untuk terlibat lebih jauh. Dan ini langkah-langkah sederhana aja dari yang pelayanan relasi itu ada tingkatannya. Dan beberapa hal yang saya mau share, hal-hal terakhir yang saya mau share adalah ini. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu, dan saya kira tadi Bro Riko juga udah sempat menjelaskan ini. Salah satunya adalah relasi itu gak dibangun sehari. Ini benar-benar seperti orang nanam pohon gitu ya. Tanamnya hari gini, kita pengen berbuah minggu depan. Gak bisa, gitu ya. Gak bisa. Ini benar-benar memakan waktu. Dan realita yang mungkin bagi banyak orang itu gak fair, gak adil adalah saya yang nanam, saya yang nyiram, tapi kok orang lain yang panen ya, gitu ya. Seringkali ada yang begitu. Saya mau bilang, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Kenapa? Karena kita kan mendevelop, membangun orang muda kan bukan buat saya ya.
Saya membangun orang muda buat siapa sih? Buat gereja kan ya. Dimanapun dia berada, dia orang muda Katolik, dia orang muda gereja, dia orang mudanya Yesus. Jadi nggak apa-apa. Ada tempat-tempat tertentu yang pendampingan orang mudanya itu biarpet karena orang mudanya begitu mencapai usia tertentu keluar dari daerah itu. Kuliah mungkin, kerja mungkin gitu ya. Dan akhirnya situasi di daerah itu seperti nggak berkembang. Begitu aja. Dan saya mau bilang ke para pendamping dari daerah yang seperti ini, kamu tetap punya sumbangsi yang luar biasa. Bukan berarti tempat kamu nggak ada hasilnya. Mungkin buahnya di tempat lain. Nah, itu yang menurut saya kita perlu tahu beberapa hal gitu ya. Kepercayaan itu lebih kayak maraton gitu daripada sprint. Ini sesuatu yang harus benar-benar dibangun perlahan-lahan, konsisten, dan banyak orang kalah di konsisten gitu ya. Kami di Domus Cortis menawarkan program PKB itu 3 tahun. Padahal sebenarnya pendampingan itu 3 tahun bukan? Berapa sih lamanya pendampingan yang ideal? Jawabannya sebenarnya selama-lamanya, amin karya, begitu ya. Begitu dia udah jadi adik dampingan kita, terus kemudian dia udah jadi pendamping berikutnya, tapi kalau dia ada masalah, dia tetap nyari kita. Kok mau konsul kok, gue begini kok, gue begitu kok. Padahal, kenapa dia masih nyari gue? Karena kita udah jadi kakak pendampingnya dia. Ini sesuatu yang selama-lamanya, amin. Dan banyak orang bilang, ini susah. Karena mesti siap bangun jam 2 pagi, mesti siap diajak ngobrol 5 jam, dia curhat nggak jelas begitu ya. Banyak orang mikir ini susah, tapi saya akan bilang ini sebuah kehormatan. Karena ketika dia buka hatinya buat kita, artinya dia melihat bahwa oh ternyata relasi saya dengan dia adalah relasi yang penuh percaya tadi itu. Dia merasa betul-betul oh berarti dia melihat saya benar-benar sebagai pendampingnya dan saya bisa bilang itu kehormatan. Karena gak semua orang dapat kehormatan dari orang mudanya ketika dia bisa sharing banyak hal. Jadi teman-teman semua, bangunlah relasi yang penuh percaya. Ikutin 4 langkah ini, 4C ini. Tahapnya mungkin bisa ada yang cuma sehari, 2 hari, mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, tetap konsisten. Jalanin aja. Jangan lupa semua orang muda harus ada yang care. Mungkin dari yang kita care itu beberapa orang bisa ditantang. Tuhan Yesus menantang 3 orang secara khusus, Petrus yang ditantang. Apakah kamu mengasihi aku? Dan Petrus mengiyakan dan kita punya paus kita yang pertama. Kan begitu ya? Kita mungkin gak bisa melihat juga mungkin orang-orang yang kita dampingi semuanya bisa berubah menjadi Superman gitu ya, mungkin enggak. Tapi relasi yang kita bangun gak ada yang sia-sia. Karena kita semua tutu tati taya, kan gitu ya. Dan jadilah orang yang bisa memberikan care yang otentik itu kepada orang sehingga terbangun relasi yang penuh percaya ini. Orang muda kita butuh teman-teman semua. Dan saya mau bilang thank you kepada teman-teman semua yang udah jadi pemerhati orang muda, udah jadi pendamping orang muda. This is such, mungkin bagi orang bilang ini burden, beban. Tapi saya bilang ini kehormatan. Karena bobotnya memang berat, tapi rewardnya, hadiahnya juga luar biasa. So, thank you. Sampai sini saya akan stop di sini. Q&A 1 ada? Coba kita lihat, ada pertanyaan mungkin? Aduh, matanya nggak kelihatan. Orang muda yang mudah cemburu, penebar gosip, strategi OMK seperti ini. Oke. Ya, OMK itu kan berbagai macam jenis makhluk hidup ya gitu ya. Ada yang belang gitu ya. Macam-macam ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi tahap 4C, kalau ada kayak begini,
paling nggak kita mesti ada di tahap mana? Kalau kita mau, waduh, ini tindak tanduknya mencurigakan nih gitu ya. Kayaknya kita mesti koreksi nih ya gitu ya. Kita harus ada di tahap mana? Tahap yang keempat ya. Kita harus ada di tahap challenge ya. Sehingga kita bisa tanya ke dia, kamu kenapa sih cemburuan gitu? Emang kakak ngambil pacar kamu? Kan enggak juga, kan gitu ya. Kenapa sih? Enggak semua orang ketika kita, pertanyaan kenapa itu sangat sensitif ya teman-teman ya. Hindari untuk bertanya kenapa. Tanyalah kenapa kalau relasi kamu sudah kuat. Kalau relasinya dengan dia udah kuat, boleh tanya kenapa. Tapi kalau relasinya belum kuat, kalau misalnya masih di tahap C2, C3, jangan tanya kenapa. Tanya dari 5W1H, tanya yang lain selain why. Gitu. Karena why itu emosional. Jadi ajak dia ngobrol. Kamu kenapa? Jealous. Iya soalnya kakak begitu. Malah tambah grung gitu ya gasnya. Tanya Engwek, ada apa? Ada peristiwa apa? Kapan? Di mana? Biarkan dia ngobrol. Dan waktu dia ngobrol, dengerin. Kan gitu ya? Dengerin. Dengerin apa yang keluar dari mulutnya dia. Dan saya kira itu salah satu skill yang sangat berharga untuk dimiliki. Tanya, ngobrol. Tapi kalau relasi kita sama dia udah ada di relasi yang lebih tinggi, kita boleh ajak dia ngobrol dengan lebih straight to the point, langsung ke tujuan. Nih, saya tahu nih, saya dengar nih dari teman-teman, kamu begini. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa sih kamu bertingkah laku kayak gitu? Mungkin ada sesuatu, I want to help you. Datang dengan attitude, sikap bahwa aku mau bantu kamu. Banyak orang pilihan katanya kurang tepat, sikap tubuh juga kurang tepat. Jadi kesannya kayak waktu ditanya gitu kayak lagi dihakimin gitu ya sama Imam Agung gitu ya. Mungkin bagi banyak orang ini obvious gitu ya, jelas banget gitu bahwa wah kita ngomongnya halus santun. Tapi ketika kita dihadapi situasi itu, kadang-kadang kan darah sampai ubun-ubun juga gitu ya. Ini anak diomongin kok ya kan masuk di otaknya gitu. Ini mesti apain lagi? Akhirnya nada bicara kita jadi tinggi juga. Dan saat-saat itu kita mesti ingat, enggak, aku mau build relationship yang tadi kan ya, yang penuh percaya itu ya. Nggak bisa nih kalau kayak gini. Nah, mungkin itu yang saya bisa share. Gimana? Oke? Sesudah ini kita puncak acara kita. Ada pengumuman. Saya kasih ke